Kan kita itu sering dikatain penjilat-penjilat ya sama ini anak-anak nih. Sudah kuduga, geng. Memang sudah kuduga ini pasti akan terjadi. Dan jangan pernah senggol nama Malaysia lagi. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Hari-hari ini Indonesia dan Malaysia itu memang sangat-sangatlah panas, geng. Boleh dikatakan macam teruk sangat lah. Ini pasal kelakuan netizen Indonesia yang saling melemparkan perkataan-perkataan yang kurang elok kepada negara ke negara lain, seperti yang dialami saat ini, yaitu si Mr. RI dan juga kakak jantung pisang beserta kawan-kawannya. Tapi ini ternyata sudah hal yang biasa, geng. Dari sejak dahulu ini sudah pernah ada yang macam-macam ini. Ini dialami oleh dua orang YouTuber Indonesia, geng. Yang dulunya itu mengata-ngatakan tak percaya dengan realita di Malaysia, bahkan sampai-sampai merendahkan Malaysia karena belum tahu fakta. Akan tetapi setelah dia orang itu pergi ke Malaysia sendiri dan tahu faktanya itu macam mana, langsung berubah drastis, geng. Berubah 1000%, geng. Coba bayangkan, geng. Nah, tentunya orang itu penasaran siapakah YouTuber dua tersebut. Nah, kita tengok dulu videonya. Dulu itu panas banget kan di media dulu sosial malah waktu itu. bola itu Terus saya coba beranikan diri datang ke Malaysia mau buktikan bagaimana keadaan di sana. Ternyata nggak ada apa-apa gitu. Iya. Biasa aja. Bahkan saya ketemu orang-orang Malaysia di sana itu, ayo dijemput makan, minum, diajak jalan-jalan semuanya. bahkan lebih dari itu lah ya. Sangat-sangat lebih lah, sangat-sangat lebih gitu. Dan sekarang ini terjadi lagi, ini lagi teruk lah. Orang Malaysia bilang ya. Ya gimana ya, mungkin yang berkomentar seperti itu ya belum sampai itu pastilah. Kalau udah sampai nggak mungkin lah ada hal-hal yang kayak gitu ya, yang keluar statement yang Malaysia begini. Iya, betul. Ya. Boleh, mohon maaf tak potong ini. Boleh dikatakan tak kenal maka tak cinta, Nah, itu, tak kenal maka tak sayang. Bener, gitu. itu Jadi memang kata-kata yang mantap itu. ya makanya kalau misal belum tahu, Jangan sok tahu. bukan sok tahu juga sih. Kalau belum tahu, apa kata kalau kenalan dulu, cari tahu dulu, datang ke sana dulu, nanti boleh simpulkan. Oh ternyata Tabayun lah ya. Ya tabayun. Oh ternyata itu begini ya di Malaysia. Jadi nggak terlepas kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang, sedangkan itu kita sendiri belum yakin. Iya kan? Benar. Sebab apa ya? Takutnya efeknya itu besar, cuy. Wih, sangat besar loh. Sekarang itu ini satu orang punya beberapa supporter. Ini satu orang beberapa supporter. Nanti supporternya itu gaduh sama sendiri. Nanti membentuk satu lagi. Ada yang bela sini, bela sini. Ini terutamanya di TikTok, cuy ya. Ganas. Ganas. Serius. Bahkan aku tadi lihat dia itu, guys. Itu tiba-tiba di-invite orang untuk masuk room dan ternyata ya itu. Tapi yang dibahas tentang dia tadi itu positifnya gitu ya. Sebab pasti akan ada room-room yang lain yang negatif gitu loh. Jadi itu yang kita tidak lakukan sebenarnya, guys. Sebab makin kesini, makin canggihnya teknologi itu kok malah semakin kesini itu malah semakin ruwet dan akhirnya menggiring opini ya kepada masyarakat awam yang memang kan ada kata itu ganyang Malaysia, betul gak ya, yang dari dulu itu. Dan sekarang timbul lagi disebabkan kan itu udah tertanam gitu. Jadi takutnya itu semakin merebak penyakit ini, malah menjadi corona yang kesekian kalinya gitu ya. Terus melibatkan negara. Terus kita kena lockdown, nggak bisa ke sana, orang sana nggak bisa ke sini. Itu yang kita tidak mau kan. Susah. Jadi di tengah-tengah itu sebenarnya kayak Kapten berusaha menghubungi satu akun ya, yang dari Surabaya.
Dibales nggak sebenarnya itu? Enggak. Nah itu nggak dibales, terus menghubungi yang dari Malaysia. Sempat kemarin kan lu ini. Ya kalau di Malaysia itu dibales, malah direspon, kita ajak ngobrol bersama pun bisa. Kan kemarin konten lu yang ngobrol tentang itu kan udah kan. Iya, iya. Jadi kan itu respon baiknya. Jadi alangkah lebih baiknya itu ketemu itu satu room dan membahas. Kalau kita ketemu di satu room itu nggak bisa nyelesain masalah. Nggak bisa, Nggak bisa. Kita harus dekati orangnya depan-depan, kita berbicara secara hati ke hati lah gitu. Iya, itu aku kadang kayak semakin parah gitu, semakin kesini malah tambah. Ini banyak banget orang yang minta saya untuk tanggapi ini, tanggapi itu, tapi saya redam, saya coba Ambil tengahnya untuk lah ya. untuk apa ya? Kalau benang yang terlalu kenceng itu kita kasih kendor atau slow dikit gitu. Kalau kita pun ikut, karena kan sudah banyak juga yang merespon di YouTube itu kan, upload video itu setiap hari, bahkan satu hari itu ada 3 kali 4 kali. Apa itu kita bahas sekalian? Itu biarkan mereka gitu. Jadi Ya. kita nggak mau ikut nimbrung itu agar satu-satu itu nggak jadi membesar gitu loh. Karena setiap orang mempunyai pendapat sendiri-sendiri gitu. Ya benar, semua orang itu berhak untuk beropini, berkomentar, mengkritik itu berhak banget. Tapi ya itu tadi, kalau mengkritik sudah melampaui batas itu jadinya malah mengajak orang untuk membenci, itu yang bahayanya di situ, gitu loh. Kita nggak mau hal itu terjadi sebenarnya. Dan dikala fenomena ini terjadi kayak gini lagi itu ya kayak Kapten ini perlu kalian support guys, sebab yaitu mencoba menjadi pahlawan walaupun siang walaupun malam. Kita ralat perkataan dia. Tolong bukan. Ya enggak, maksudnya intinya niat dia itu ya gitulah guys, sebab ya kita ini tahu kan, kita maksudnya itu jangan berlebihan lah. Mau ada pahlawan, ada ini atau apa. ya kalau nggak mau dibilang pahlawan kesiangan ya udah pahlawan kemalaman nggak apa-apa. Enggak, maksudnya itu gini loh Bang, kita itu orang yang nggak suka ribut gitu. Iya. Kalau misal ada saudara-saudara kita juga kan itu yang ribut, nah niat kita itu cuma begini loh, jangan berlarut-larut. Kalau bisa diselesaikan cepat, ayo diselesaikan gitu. Bener. Saling merendahkan hati, lapang dada untuk meminta maaf dari sana ke sini, dari sini ke sini. Udah itu aja, karena dilihat orang loh setiap hari itu, dilihat orang. Apalagi dan yang kan, lihat itu orang luar negara. Yo, orang Malaysia yang nonton. Itu yang menjadikan apa ya guys? Ya, Sebab ini malu. dua negara loh guys, ini bukan sedikit. Kalau 2 kampung boleh ditoleran lah ya. Ini melibatkan sebuah negara dan semua orang akan tergiring di grup kubu sini. Nah, itu yang menjadikan di ruangan komentar timbullah hal seperti itu. semakin membesar dan semakin panas. Jadi begini aja lah teman-teman ya. Kalau misal kalian itu mempunyai pemikiran yang sedikit negatif tentang negara Malaysia, ini kenapa saya petik nama Malaysia, karena saya orang Indonesia. Coba kita itu kenali dulu gitu. Kenali dulu bagaimana cara mereka itu berpikir, berkomentar di media sosial ataupun bersosial di dunia nyata dengan orang ke orang gitu. Kita coba kenali. Saya ada satu pengalaman, ini saya perlu katakan juga ya. Dulu ada satu orang YouTuber juga, dia itu react Malaysia itu kan ya. Iya. Dia sekarang ini ada kan yang siapa itu misteri itu ya. Itu nggak ada apa-apanya. Karena ini satu YouTuber ini dulu itu kalau soal bola Indonesia lawan Malaysia atau Malaysia lawan Vietnam, dia maki-maki. Dia maki-maki. Terus saya itu lihat kan video dia. Saya dalam hati bilang gini, ini kalau berterusan begini nggak bagus, Bener lah. nggak elok, nggak manis dilihat orang, karena dia itu nampak mukanya, bukan seperti akun-akun buzzer atau apa, bukan, nampak muka. Berarti dia boleh dikatakan dia adalah seorang YouTuber. Gitu. Jadi saya coba untuk ini dekati dia perlahan-lahan. Saya bilang begini, coba deh
kamu kenali dulu Malaysia begini. Nggak mau, saya nggak mau. Berarti memang udah sensitif banget. Ya nggak mau. Terus sampai 3 bulan, 3 bulan lebih lah, 3 bulan lebih itu dia hubungi saya. Cap, gimana kalau saya coba bahas Malaysia? Coba aja loh, tapi aku malu gitu. Malu kenapa gitu? Karena aku kemarin itu menghujat, maki-maki gitu. Itu normal karena kita itu belum tahu, belum kenal kan gitu. Tak kenal tak sayang. Tak kenal itu kita tak cinta, tak kenal kita tak sayang. Aku ketawa loh kalau kamu. Terus akhirnya ya kan, akhirnya dia itu coba buat satu video, yaitu supporter Johor Darul Takzim, Voice of Street. Dia kan hari-hari itu penontonnya itu cuma 1.000, terus 2.000 begitu. Ketika dia reaksi video itu, yang nonton itu 80.000. Berarti tiba-tiba kayak mimpi gitu. Wah, ya, langsung meledak gitu. Iya, terus telepon saya itu, dia ngapain coba? Apa? Gak tahu. Dia nangis. Serius teman-teman. Terharu gitu. Iya, terharu. Katanya dia itu terharu. Terus video-video dia yang lama yang menghujat di take down. Bukan di take down, dia kunci di privat. Nah, terus sampai sekarang dia bahas Malaysia. Dan YouTuber subscriber dia itu sudah besar sekarang. 11-12 lah dengan saya. Wih, keren. Maksudnya hampir sama dengan saya. Berarti itu awal mulanya memang nggak suka banget gitu ya? Nggak suka banget gitu. Karena itu tadi tertanam dia mindset yang melekat itu seperti itu dari awalnya. Ya, tapi kalau kita dekati dia dengan cara kekerasan, dia tambah marah, kan ya tambah nggak suka gitu. Jadi saya coba sampai saya datangi ke rumah dia gitu. Keren, rumah guys. dia Keren. Gitu, percaya gak? Aku yang ketawa Cok. Saya datang ke rumah dia itu bukan naik motor, bukan naik mobil, naik pesawat, Cok. Wah, gila. Kan dari Palembang dulu aku. Keren. Nah, dulu dari Palembang ke Jawa. Pesawat loh. Jadi ini boleh dikatakan pelajaran lah ya. Pelajaran kepada orang-orang yang pembenci. Ya, betul Bukan, gak? untuk siapa saja, bahkan untuk saya sendiri. Kalau misal saya ada sesuatu nih, barang nih, makanan nih, yang saya belum pernah coba, saya jangan katakan tolak dulu, tapi coba dulu. Gitu. Gimana rasanya? Ya gimana rasanya? Oh ternyata enak ya. Baru tahu. Baru tahu kan. Gitu. Akhirnya udah lemak nian di sana. Ya Allah. Aku pusing ngerasain media sosial sekarang. Saking panasnya ya. Ya itu tadi guys ya. Kita ibaratkan tak kenal maka tak cinta itu benar. Sebab apa? Kita juga sudah rasakan sendiri dan kita juga mencoba ya. Bahkan kita yang konon katanya nih orang Malaysia seperti dan ini. Satu lagi, kan kita itu sering dikatain penjilat-penjilat ya sama ini anak-anak nih. Ayo siapa yang sering komen. Saya kasih challenge lu, kenali dulu, terus pergi ke sana. Apabila sudah kenal dengan orang-orangnya, aku yakin kalian juga akan jadi penjilat berikutnya gitu. Ayo, enak gak? Parah sih. Nah, kita itu bikin konten itu bukan untuk mengambil hati orang atau menjilat, itu bukan. Tapi begini loh, kita itu selalu mengangkat hal yang positif gitu dari negara Malaysia. Kenapa? Ya kenapa kita itu ambil negara Malaysia sedangkan kita di sini di sekitaran Indonesia juga ada yang positifnya itu banyak gitu. Tapi kalau kita orang yang kecil-kecil ini memetik apa yang ada di sini itu nggak didengar, nggak diperhatikan. Bener. Karena di atas kita itu ada yang lebih besar lagi gitu. Ada yang gitu, berjuta-juta subscriber gitu. Sebab kalau kita mau mencari subscriber, mencari viewers, justru Indonesia ini lebih luas, lebih besar. Oh, jadi pasarnya itu lebih banyak sebenarnya. Kalau kita pengen mencari itu loh. Kita buat konten bola aja pasti meledak di Indonesia gitu guys ya. Tapi kenapa kita Malaysia? Sebab ya itu tadi guys. Kita ini dari dulu kan ada apa ya? Boleh dikatakan antara Malaysia dan Indonesia kalau tidak gaduh tidak afdol, boleh dikatakan seperti itu. Kalau nggak gaduh itu nggak ribut lah ya.
Nah, Iya. jadi kita cobalah di tengah-tengah itu ya, bukan kita sok-sok berpahlawan atau gimana, enggak. Cuma kita mau buktikan. Awal mulanya ini kita mau buktikan ya, apakah seperti yang diomongkan atau tidak. Nyatanya kita malah mendapatkan hal yang lebih positif. Enggak disangka-sangka gitu. Malah akhirnya kita sampai di Dulu, sana waktu dapat hal saya yang baik. berinteraksi dengan orang Malaysia pertama kali itu sempat takut-takut juga, karena ya itu tadi, kalau kita lihat di media sosial kan begini begitu begini. Ternyata Bahkan kalau cerita kan temen lo yang kamu saranin itu kan nak pergi Malaysia takut kan? iya. Cerita lagi. Kamu ingat yo, ingat yo. Iya, dia juga pernah dan akhirnya si temen itu dia pergi ke Malaysia. Sebelum dia pergi ke Malaysia itu 3 hari Konsultasi sebelum, ya? 3 hari Konsultasi sebelum sama pergi lu? itu ya. Telepon dia, telepon saya, telepon dia, telepon saya. Hari-hari karena dia takut. Ya kan? Dia takut. Akhirnya nggak apa-apa, udahlah. Terus sampai saya itu telepon teman saya di sana itu. Untuk mengawal lah. Ya, ini ada teman saya mau datang ke saya ini nanti mohon ya tolong sedikit-sedikit tunjukkan jalan. Oh nggak apa-apa. Malah disuruh tinggal di rumahnya selama seminggu. Lihat tuh, keren kan ya? Ya. Keren, terbaik. Bagaimana, ya kan? Kita nggak jatuh cinta kalau dilayan seperti itu, kita dimanjakan walaupun kita itu nggak pernah kenal, ya kan? Itulah. Nah, terus yang lu nggak pernah kenal tiba-tiba bilang dia Ngotros. begini itu dari mana? Coba pergi ke sana dulu gitu. Ya, inilah saran saya yang terbaik gitu. Kalau kalian kan belum pernah tahu kan nasi kandar itu bagaimana rasanya. Di sana. Belum tahu. Roti cari nasi Jadi lemak. nggak mungkin kita bisa menyimpulkan rasanya gimana gitu. Bener. Jalan satu-satunya pergi dulu ke sana. Baru dirasain. Ya itu. Baru boleh berkomentar. Ya semua orang sih semuanya boleh beropini. Cuma kadang nih Nangis bang. kalau opini melalui Google Map kan parah gitu. Google Map, Google apa dia Google. Ini apa Oke, ini? sekejap guys, sekejap. Anak dia nangis. Aku pikir kan dia setiap hari itu dari pagi ke malam ini dia type ini info apa ini info apa ini, dia pusing lama-lama itu. Bisa nggak kalau kita biarin aja gitu, kita lihatlah sebulan 2 bulan ke depan itu bagaimana konten dia, apakah masih begitu, apakah dia sudah kapok nggak mau mencari-cari lagi atau dia sudah buntu gitu kan ya. Ya kita lihat sajalah nanti. Oke cuy ya, aku sarankan lah ya, jangan hanya mencari keburukan di atas Google. Sebab apa ya guys ya, ya kalau kita belum sampai sendiri ya gimana ya, kita harusnya sampai sendiri langsung aja kita beropini di sana, merasakan di sana seperti apa, barulah ya itu real gitu. Jadi pembuktian yang real. Kalau di Google, foto Google kan kita nggak tahu foto kapan itu loh kan. Jadi semoga aja kedepannya ini netizen juga lebih bijak ya untuk menelan media sosial ini. Sebab media sosial ini kalau kita telan mentah-mentah ya bahaya juga. Jadi kita bahaya. harus tapis ya, mana yang positif, mana yang negatif. Jadi itu aja lah pesanannya guys ya. Selamat minum kopi dan salam untuk teman-teman. salam sejahtera semuanya. Tolong kasih ini bang, pesan-pesan sama teman-teman kita yang sedang panas sesama sendiri itu. Ini aku juga kadang merasa pelik ya. Sebab apa ini yang berkonflik ini, konflik ini tuh Orang antara Indonesia sama Indonesia gitu loh. Cuma ini kan dia orang gitu loh, orang Indonesia sendiri. Jadi kok malah sampai melibatkan terus mencari hal buruknya yang ada di Malaysia, itu kan kacau gitu loh guys ya. Sebab kalau kita nampak kemarin yang aku reaction itu hanya berkomentar Malaysia maju aja, itu malah langsung ditunjukkan semua gitu loh, hal-hal buruk yang ada di Google Map tentunya guys ya. Jadi semoga aja kedepannya udahlah ya, ataupun konflik antara orang Indonesia ya udah diselesaikan, tidak usah menjawil ataupun sepil
ya orang Malaysia pula. Jadi kita tidak melibatkan orang Malaysia. Sebab ini kan antara orang Indonesia dan Indonesia kebanyakannya seperti itu gitu loh. Tapi guys. kenapa harus dilibatkan orang Malaysia gitu? Ini yang dia tunjukin di Google itu, Mm-mm. yang katanya Malaysia keretanya buruk-buruk, nggak ada uang mau cat ulang, atapnya buruk-buruk, nggak ada uang mau ganti. Itu dibalas loh dengan orang Indonesia, ditunjukin Jakarta itu yang tempatnya kumuh-kumuh kayak. Nah, itu kan jadi kacau, semakin berpanjangan. Saya lupa channelnya apa gitu, tapi dibalas, ditunjukin kali-kali itu yang kotor-kotor semua. Itu yang bikin siapa? Orang Indonesia juga. Nah, orang Indonesia, Nah, Indonesia ini sendiri gitu. Antara orang Indonesia sendiri guys ya. Jadi orang Malaysia udahlah ya biarin aja. Ya menonton aja. Ya, ini teman-teman, ini Nggak saran usah saya. ditanggapin. Ya, Nah. saran saya untuk teman-teman Malaysia itu, kita duduk seperti ini nih. Nah, Minum kopi, lihat. minum kopi. Aku rasa malah gini cuy. Kalau melihat itu kok malah ketawa pasti dia orang. Iya. Makan biskuit sambil nonton ini. Nah, Sambil ketawa. sambil makan biskuit. Itu terbaik. Iya, ya kan? iya, benar-benar. Nah, biarkan saja mereka dengan jalannya masing-masing. Kalau komen ya udah komen ya udah semoga berdamai itu aja. Sebab kita pun mencintai kedamaian. Ya, ini pesan saya untuk sesama saudara ya, sebangsa dan tanah air. Bukan saya merasa orang yang sok jago atau sok suci atau apa, bukan. Nggak ada gunanya juga kita bergaduh gitu. Apa untungnya juga nggak ada. Yang ada itu merugikan diri sendiri. Jadi mari kita sudahi, kita mulai dari kita sendiri gitu. Tuh. Kita stop, jangan bahas dia stop, jangan bahas kamu, dan lain macam sebagainya. Itu lebih bagus lah. Ya. Oke teman-teman, anak dia sudah nangis. Oke guys, thank you ya sekali lagi aku ucapkan kayak udah nyampe di sini nih. Terima kasih banyak. Aku Saya sedih, juga guys. terima kasih dibelikan rokok banyak ini. Rokok banyak apa. Ya udah guys ya. Jadi stay cool dan ya kalau memang dia masih beropini ataupun berkomentar yang bukan-bukan, ya komentari aja dengan hal yang positif aja guys ya. Jangan komentari negatif. Oke. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Rai dan juga Bang Kapten telah memberikan ulasan yang mencerminkan pencerahan kepada rakyat-rakyat ataupun netizen Indonesia dan juga Malaysia. Dan saya tuh sangatlah setuju sangat lah ya dengan dia orang itu Bang Kapten, dan sebenarnya juga teringin lah nak jumpa, tapi jauh ya, dia orang itu di mana ya? Surabaya kah di mana? Jauh dari tempat saya, geng. Dan semoga dengan semua video-video ini kita boleh menambah wawasan yang lebih baik lagi, biar boleh apa ya, lebih diberi kesadaran lah orang-orang yang selalu berpikiran negatif tentang Malaysia. Dan satu lagi pesan saya, tak payah cakap yang macam-macam lah. Kalau tak tahu faktanya, alangkah baiknya pergi saja ke Malaysia. Kalau korang tak berani, jom saya hantar pergi ke Malaysia. Oke, berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.